Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Setelah mungkin 2 minggu kemarin kita ada libur kuliah dan sekarang kita masuk lagi. Dan sesuai dengan janji saya sebelumnya, untuk materi kuliah teman-teman di manajemen project itu dari terakhir itu adalah communication management, itu sudah kita selesaikan di week 13. Nah, sekarang di week 14 ini istilahnya adalah bonus buat teman-teman. Ini kita akan sedikit belajar selama 1 jam ke depan tentang Agile dan juga Scrum. Nah, kenapa sih kita harus belajar itu? Karena untuk teman-teman pahami bahwa Scrum atau Agile nanti itu akan dipakai sebagai cara kerja teman-teman nanti jika nanti teman-teman misalkan bekerja mungkin di dunia telco atau di dunia IT gitu ya. Itu kan kepake banget itu. Karena metode kerja kedepannya akan seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa untuk agama kalian masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya mohon izin share slide-nya untuk kuliah kita hari ini. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Nah, materi kita di minggu ke-14 ini kita akan membahas tentang Agile Development dan juga Scrum Implementation. Nah, pertama kita akan bahas tentang apa sih Agile gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sering dengar atau mungkin ada yang udah pernah tahu sebelumnya. Di sini akan kita review lagi. Agile, mungkin orang Agile itu secara bahasa Indonesia artinya lincah. Gesit ya kalau bahasa Indonesia. Cuma dan dalam pengertiannya ini untuk dipakai di dunia, terutama di dunia kerja itu ya, Agile itu artinya adalah pola pikir kita untuk bertindak cepat, bertindak gesit, dan selalu aware dan selalu tanggap terhadap perubahan. Dan apa sih sebenarnya Scrum? Nah, Scrum itu sebenarnya implementasinya dari Agile itu sendiri. Jadi karena Agile itu adalah sebuah mindset, pola pikir kita dalam bertindak, dan Scrum itu adalah framework-nya atau kerangka kerjanya. Sebelumnya saya juga izin perkenalkan, saya memperkenalkan ini karena emang saya sendiri alhamdulillah sudah tersertifikasi Scrum, khususnya Scrum Master di bulan Agustus kemarin, dan alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan dari sertifikasi ini dan memang kepake sekali sih di dunia kerja pada saat ini. Dan semoga mungkin ilmu yang akan saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya. Ini juga ada sertifikasi saya dari Scrum Foundation Certificate terkait dengan Scrum. Kita akan mulai pelajari di materi ini tentang pola pikir Agile, terus juga basic Scrum Framework, dan kalau waktunya mencukupi kita akan bahas sampai Scrum Event, role, dan juga artifaknya. Oke. Pertama yang perlu teman-teman pahami adalah tadi
Agile itu adalah mindset ya, berarti pola pikir. Pola pikir apa sih? Pola pikir teman-teman untuk selalu lincah, kerja gesit, kerja tangkas, dan juga fleksibel dan selalu aware terhadap perubahan. Jadi kan agile itu adalah suatu apa suatu cara kerja baru, iya betul, dan tapi lebih kepada mindset nih. Jadi kalau pola pikir kita tuh nggak diubah, ya akan gitu-gitu aja gitu ya. Nah kebalikan dari agile itu tadi ya, karena tadi dia pola pikir berpikir lincah juga selalu anggap ada perubahan, ada lagi sebelumnya agile tuh yaitu namanya istilahnya ada kayak waterfall atau namanya air terjun, berarti dari atas ke bawah. Jadi harus sequence urut gitu ya. Nah, dunia yang sekarang itu nggak bisa harus urut dari A sampai Z, tapi ya bisa jadi dari A ke Z langsung atau mungkin ke B lagi, ke C lagi, mungkin langsung lagi ke F dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih orang terinspirasi atau kenapa sih muncul mindset agile? Karena memang pada zaman sekarang ini dunia itu terdistrupsi. Disrupsi maksudnya apa? Jadi suatu cara kerja yang lama itu tiba-tiba dihantam atau di situ berarti dirusak ya. Di situ kan bahasa kasar itu dirusak atau bisa digantikan oleh suatu cara kerja baru. Contoh misalkan kayak di sini ada GoFood. GoFood kan dulu tuh belum ada. Mungkin udah ada ya, tapi namanya delivery, misalnya McD delivery segala macam, tapi itu hanya by satu restoran-restoran tertentu itu. Tiba-tiba jreng ada GoFood. Hampir seluruh rumah makan tuh kalau nggak ada GoFoodnya dijamin penjualannya ya stagnan gitu. Dan dia merubah cara kerja orang, pola pikir orang. Jadi sekarang itu kalau mau punya tempat makan atau membuat bisnis rumah makan tuh nggak perlu ada tempat makannya, tempat orang untuk makan ya. Yang penting adalah ada dapurnya dan juga ada handphone yang ada pulsanya. Kenapa? Karena ya sekarang udah modelnya delivery. Bahkan seperti yang teman-teman tahu, ada suatu perusahaan di India itu yang nanti akan muncul di Indonesia, saya lupa namanya, tapi dia hanya modalkan dapur saja. Jadi bang, nanti perusahaan itu cuma hanya listing di GoFood, tapi secara realnya di itu dia hanya sebagai dapur aja, dan itu juga ada jadi kejadian banyak sekarang. Ada lagi seperti Netflix. Ya Netflix seperti teman-teman tahu, ini sebenarnya konten berbayar tapi secara nggak langsung menggantikan orang menonton film gitu ya. Yang dulunya nonton film harus nunggu jamnya atau mungkin mesti ke bioskop, sekarang ya bisa ada di handphone, bisa ada di TV-nya masing-masing tanpa harus menunggu waktunya tertentu. Ada lagi ruang guru. Ruang guru seperti kita tahu secara nggak langsung ini akan menggantikan model belajar bimbel konvensional seperti GO dan SSC gitu. Ini maksudnya apa? Yaitu karena dia mendisrupsi dari pola bisnisnya, dari kebutuhan pasar. Dan saya bilang tadi pola kerja ya, pola kerja, cara kerja kita untuk melakukan sesuatu dan juga budaya atau kultur. Dan juga cepat atau lambat dunia ini akan disrupsi, ditambah lagi dengan kasus COVID-19 ini. Contoh kayak sekarang kita mau nggak mau harus belajar online. Dan seperti saya sendiri, saya sudah 10 bulan, saya dari bulan Maret sampai Januari ini saya kerja di rumah, work from home. Dan sekarang sambil ngajar juga di rumah, dan mau nggak mau harus ya saya jalanin. Tapi ya itu alhamdulillah manusia itu kalau nggak beradaptasi ya akan kalah mental gitu.
Nah, ini ada suatu quotes juga dari namanya Klaus Schwab, dia founder dan chairman dari World Economic Forum. Jadi di dunia sekarang itu bukan lagi ikan besar makan ikan yang kecil, tapi justru gimana ikan yang cepat itu akan makan makanan ikan yang slow. Jadi kalau kita tuh kerjanya cepat, santai, lambat itu ya pasti akan terdisrupsi lah oleh orang yang cara kerjanya adalah dengan cepat. Jadi sudah nggak model lagi namanya yang besar makan yang kecil, sekarang yang cepat makan yang lambat. Ya, sama seperti perusahaan saya juga. Kita akhirnya mau nggak mau harus selalu inovasi. Ya, sekarang mungkin konvensional jualan pulsa, jualan nomor itu melalui outlet itu ya kemungkinan depannya akan nggak nggak tren lagi lah gitu. Mau beli pulsa, mau beli nomor mesti ke outlet gitu ya. Sekarang sudah ada Bayu, by.you dan itu customize dan mengutamakan apa sih maunya pelanggan gitu ya. Dan ternyata juga model bisnis Bayu itu udah dipakai oleh operator lain. Karena memang kedepannya ini dia akan secara langsung operator itu akan memangkas jalur distribusi ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau ke outlet itu berarti mesti lewat dealer, mesti ada pihak ketiga lah. Kalau sekarang mau nggak mau dari langsung nih operator langsung ke pelanggan nih dengan interface misalkan dari website, pelanggan bisa pilih nomor yang dia sukai, terus juga nanti kartunya dikirim lewat Gojek ke rumahnya dan juga tetangga tuh bisa milih paket data suka-sukanya gitu ya. Mau YouTube-an doang bisa, mau cuma emang butuhnya teleponan doang itu bisa. Nah, ini case juga terkait dengan tadi ya saya bilang pola kerja, model bisnis dan juga culture-nya. Seperti kita tahu ini contoh Marriott Internasional dengan Airbnb. Walaupun secara jenis kamarnya, ya itu pasti beda lah secara. Tapi yang digaris bawahin adalah Marriott itu dari tahun 1927. Dia sampai sekarang baru punya 7.000 kamar dan propertinya dan tersebar di 131 negara. Dibanding Airbnb baru tahun 2008 dia muncul udah 7 juta kamar yang listing dan juga tersebar di 220 negara. Kenapa? Karena ya Airbnb dia mengadaptasi pola kerja yang berbeda, pola bisnis yang berbeda. Di mana bisnis hotel tadi ternyata nggak perlu beli tempatnya, disewain aja. Toh tetap value-nya itu adalah orang untuk tidur, orang untuk nyari kasur, orang untuk nyari tempat tinggal sementara. Sama kayak tadi saya bilang, GoFood itu juga nanti mengubah pola pikir, pola kerja, dan pola habit orang ya. Jadi sekarang restoran-restoran tuh udah nggak perlu lagi punya tempat makan langsung di tempatnya karena yang penting dia punya koki yang bagus dan juga restoran dapur yang bagus dan juga handphone yang ada isi pulsanya. Kenapa? Karena value-nya tadi guys bawahi, value-nya adalah orang untuk makannya. Walaupun ya tetap aja bagi sebagian orang ada yang pengennya tetap makan di tempat itu ya. Cuma ternyata overall ya tadi ditambah lagi juga dengan kondisi COVID sekarang ya orang udah nggak perlu lagi makan di tempat ya. Nanti makanannya ada di depan mata. Ya sama juga ini contoh lagi di transportasi. Teman-teman ketahui Bluebird dengan Gojek ini ya contoh klasik ya di negara kita. Di mana Bluebird yang di tahun 1972 dengan armada yang ribuan tiba-tiba dilibas oleh Gojek, oleh Gokar, dan mau nggak mau ya akhirnya Bluebird-nya itu sendiri yang ngikut ke Gojek kan. Sekarang Gokar kita bisa milih ada pilihan Bluebird-nya. Tapi ya di sini ternyata tadi saya bilang pola pikirnya, pola mindset-nya lagi kan.
Jadi si Gojek memikir yang dicari pelanggan itu kan ya dia nyampe apapun apapun model transportasinya, yang penting dia nyampe ke tujuan. Jadi value yang dituju ya itu, nyampe ke tujuan. Oh ya udah berarti kalau dia menginvestasikan untuk membeli mobil untuk mulai bisnisnya, wah berapa banyak duit modalnya yang harus dia mulai. Tapi ya udah dia hanya mulai aplikasi aja. Ternyata bisa di-shifting, mobilnya pakai mobil orang aja. Nanti isinya bagi hasil. Nah, dan berarti juga secara keuntungan juga sama sih. Jadi Gojek juga nggak perlu mikir biaya operasional, mobilnya segala macam, tapi dia dapat keuntungannya. Seperti juga ada kakak kelas saya, kakak kelas teman-teman juga ya, yang sekarang sudah dia sebagai direksi di suatu perusahaan, anak perusahaan Telkom. Sebenarnya soal direksi itu mesti ada dapat mobil dinas lah, dapat driver gitu ya. Cuma dia nggak memilih itu, dia memilih untuk mendingan uangnya dijadikan saldo GoPay. Buat apa? Mending dia pakai GoPay buat sewa gokar. Kenapa? Karena dia nggak perlu lagi mikirin gimana makan untuk supirnya, gimana dia nanti cari parkir segala macam, yang ya itu lebih cepat malah, lebih efisien. Ya tadi ya, makanya mau nggak mau pola pikir disrupsi tadi ya akhirnya mau nggak mau ada orang yang tersingkirkan. Tapi ya orang tersingkir itu kalau dia tidak beradaptasi, tidak berubah, ya akan hilang di telan zaman. Ya untuk khususnya ini, untuk case-nya Bluebird, untungnya dia sudah beradaptasi, mau nggak mau dia harus ya dia samalah dengan Gojeknya. Nah, jika kau tidak bisa melawan musuhmu, ya udah jadilah bagian dari musuhmu. Itu salah satu prinsip dari Bluebird ya. Dan ini juga kita lihat, ini adalah salah satu contoh bagaimana teknologi itu berkembang sangat cepat. Ya ini siswanya eksponensial, sedangkan adaptasi manusia itu ya cenderung nggak eksponensial ya, ini statis. Dan mau nggak mau ya kita sekarang ada berada di sini nih, di titik yang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Siapa sangka sekarang kita nggak butuh lagi hard disk gede-gede, tapi butuh ya akhirnya mau nggak mau butuh kuota yang banyak. Kenapa? Karena buat nanti nyimpen data kita di cloud. Itu salah satu contohnya kan. Nah, baik lagi tadi, itu adalah contoh bahwa agile itu adalah pola pikir, pola mindset. Ya, kenapa? Karena ya tadi didasari oleh perkembangan di dunia ini yang serba terdisrupsi. Oke, di sini agile adalah sebuah pola pikir, dan awalnya agile itu memang diinspirasi oleh suatu developer IT ya. Mereka ngumpul bareng dan ternyata mereka merumuskan nih. Di situ nanti ada namanya manifesto, 12 manifesto dari agile. Dan dia mendeskripsikan tapi awalnya adalah dia mendeskripsikan dari 4 nilai, terus didefinisikan dalam 12 prinsip tadi saya bilang manifesto agile, dan juga di prinsip tadi itu dipraktekkan. Nah, praktekannya itu salah satu metodenya namanya misalkan Scrum, itu juga ada namanya Kanban dan lain-lain. Ini saya jelasin tentang agile itu sendiri. Dia agile adalah punya nilai atau value. Value-nya apa? Yang pertama adalah individual dan interaksi dibandingin proses dan tools. Jadi sebelumnya mungkin kita mengedepankan interaksi kita dengan orang dibandingkan dengan mengutamakan proses juga tools gitu ya. Jadi proses toolsnya nanti kita kesampingkan, yang penting adalah gimana sih interaksi kita terhadap klien, gimana interaksi kita terhadap customer. Nah, itu yang lebih diutamakan. Ya kayak tadi kan, saya contohin tentang Bayu. Kita justru mengutamakan apa sih yang dimauin pelanggan. Oh, ternyata pelanggan tuh maunya
serba customize. Ya udah, kita akhirnya mengesampingkan nih proses nih. Ya tadi proses yang jelimet yang kartu nih nomornya harus ini. Jadi di pelanggan tuh kalau nyampe ke outlet dia pilihannya terbatas kan, nggak nomornya terbatas hanya yang ada di outlet itu aja gitu ya. Kita hilangkan proses itu. Toolsnya dari pakai outlet kita hilangkan. Yang penting kita adalah mengutamakan interaksi langsung ke pelanggan. Itu salah satu value dari Agile. Nah, kedua adalah ini working software dibandingkan dengan comprehensive documentation. Maksudnya gimana? Jadi yang paling penting adalah jangan reportnya dulu, tapi hasil kerjanya itu yang penting udah kelihatan dulu nih di depan mata. Baru kita utamakan, baru setelah itu baru boleh reportnya segala macam itu bisa menyusul. Dibandingkan kita bikin reportnya dulu tapi kerjanya belum selesai. Nah, itu juga tuh yang enggak yang dihindari dari Agile itu sendiri. Oke, sorry. Nah, ketiga, nah ini kita mementingkan adalah kolaborasi terhadap pelanggan dibandingkan dengan negosiasi kontrak. Jadi kalau ini khususnya terutama untuk kalau misalkan software ini ya, software house atau software IT atau perusahaan-perusahaan development yang value atau yang bisnisnya itu tergantung oleh kepuasan pelanggan. Jadi mending apa sih yang dimaukan oleh pelanggan, baru baru kita bikin kontraknya gitu. Yang terakhir adalah, nah ini, yang penting adalah kita merespon terhadap perubahan dibandingkan mengikuti plan awal gitu. Kita tetap bikin plan, tapi plan itu harus fleksibel juga. Kalau ternyata misalkan Telkomsel plan-nya ke depannya itu menjadi operator seluler terbaik satu. Sejadi berubah loh. Mungkin aja 2 tahun lagi kita justru bisa jadi bisnis yang lain ya. Karena mungkin operator itu sudah nggak ada duitnya lagi misalkan gitu ya. Jadi berubah nih. Tapi ya makanya kita harus merespon terhadap perubahan. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau ya kita lanjut. Kita tadi dari value Agile ini akhirnya dengan diimplementasi ini terhadap 12 prinsip. Mungkin kalau sering dengar namanya Agile Manifesto kalau kalian teman-teman sering dengar. Jadi ada 12 prinsip nih dari Agile tuh. Prinsip pertama adalah tadi mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi yang paling penting ya emang adalah pelanggan. Kenapa? Karena ya sumber uangnya itu dari pelanggan. Jadi mau teman-teman nanti misalkan kerja di suatu perusahaan yang memang membuat suatu produk untuk dipakai oleh end user, mau nggak mau nanti perusahaan teman-teman itu yaitu akan membuat apapun agar customer itu puas. Ya, jangankan untuk jadi ini ya pekerja. Kalau teman-teman pun misalkan bikin suatu perusahaan itu atau misalkan suatu PT atau suatu joint venture dengan teman yang lain untuk bikin suatu perusahaan, pasti kan membuat suatu produk. Nah, produk itu siapa yang make? Pasti kan pelanggan berikutnya atau bisa jadi perusahaan yang lain gitu. Itu kan kalau perusahaan lain atau pelanggan itu nggak puas, otomatis perusahaan teman-teman pasti akan ditinggalkan. Itu makanya nomor satu adalah mengutamakan kepuasan pelanggan. Salah satu prinsip Agile. Dua, ini adalah menerima datanya perubahan. Jadi kita mau nggak mau harus beradaptasi terhadap perubahan. Kayak tadi ya, kayak sekarang nih. Tiba-tiba teman-teman nggak bisa kuliah offline, nggak bisa harus ke kampus. Ya mau nggak mau harus terima apa adanya. Harus beradaptasi dengan belajar dengan cara online. Walaupun mungkin awalnya agak susah ya, tapi ya itu yang harus kita hadapi. Dan memang ini yang akan dipakai nih. Dan ternyata itu masuk ke terhadap prinsip Agile tadi. Menerima datanya perubahan. Nomor 3 nih, ini terkait dengan saya bilang ini karena Agile itu diinisiasi oleh seorang developer IT dan dia harus melihat bahwa ternyata kalau kita
perusahaan kita tetap eksis, kita harus rilis produk secara rutin. Nah, minimal rilis produk secara rutin itu untuk apa sih? Untuk supaya customer itu nggak bosen. Jadi selalu ada update. Nah, di sini kan ada update nih. Contohnya itu tadilah update. Mungkin kalau teman-teman lihat tampilan dari Tokopedia gitu ya, pasti di setiap event tertentu tampilnya berbeda. Kayak kemarin mungkin saat mau Natal tahun baru, tampilannya ya menyesuaikan. Nanti mungkin mau dekati Imlek sama nih. Pasti nanti tema-temanya tentang hoki-hokian deh, segala macam. Nanti mau mendekati Lebaran dan 100 hari lagi loh ya menuju Lebaran nih, udah nggak nyangka. Itu pasti metode tampilannya berbeda. Kenapa? Itu ya dia menerapkan prinsip agile tadi. Mungkin mereka nggak sadar secara nggak langsung, tapi ya itu yang ingin disampaikan ke pelanggan agar apa sih? Agar pelanggan tuh tetap puas, tetap nggak bosan terhadap produk kita. Nah, nomor 4 adalah berkolaborasi. Kolaborasi berarti kita minta nih bekerjasama dengan pelanggan, customer, apa sih yang diinginkan oleh mereka, kita minta feedback-nya dari mereka. Nah, nomor 5, dari prinsip agile itu adalah tim yang termotivasi. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa jika kita bekerja itu sebisa mungkin kita kan masih bekerja dengan tim, dengan orang, dengan teman-teman kita. Kita harus pastikan bahwa teman-teman kita di tim itu punya satu visi yang sama nih untuk mengejar sedangkan dalam membuat satu produk. Nah, makanya di sini nomor 5 prinsip dari agile itu adalah tim yang termotivasi. Ya, nomor 6 adalah komunikasi tatap muka. Nah, ini maksudnya ini sama nih dengan kolaborasi juga. Maksudnya kalau kita mau nyari feedback dari pelanggan, sebenarnya ngobrol langsung gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin nggak bisa langsung, tapi dengan Zoom atau dengan Vicon. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar kita bisa tahu nih apa sih yang baru diinginkan oleh mereka agar bisa pelanggan tuh bisa mau didengar. Yang nomor 7, nah ini produk yang berfungsi. Tetap sih yang diinginkan dari suatu customer adalah produknya bisa dipakai. Jangan sampai produknya itu banyak bug-nya. Dan 8, ini saling berkaitan antara 3, 7, dan 8 ini adalah kecepatan development yang konstan. Maksudnya kita bekerja itu untuk masuk ke produk tuh jangan terlalu lambat dan juga yang bisa tuh konstan. Jadi setiap rilis tuh setiap waktu tuh kita rilis. Nah, makanya nanti di implementasinya dalam Scrum itu nanti ada istilahnya namanya sprint. Nomor 9 adalah perhatian secara terus-menerus. Nomor 6, nomor 10, kesadaran itu penting ya. Seperti kalian tahu, kayak misalkan teman-teman awal-awal lihat iPod, itu kan simple banget. Dari segi tampilan dan tombol. Ternyata pelanggan itu suka ya, sesuatu yang nggak ngejelimet, yang simple, yang sederhana, yang mudah digunakan. Nomor 11, nah ini mengelola diri sendiri. Maksudnya tim itu bisa mandiri, nggak terlalu tergantung dengan orang lain dan bisa mengerjakan semua di dalam yang ada dalam resource-nya. Nomor 12 ini namanya refleksi dan penyesuaian. Nah ini yang saya bilang nanti ada namanya di sprint di Scrum itu namanya retrospektif. Jadi habis kerja gitu kita melihat nih introspeksi nih apa sih yang kurang dari hasil bagian kita, apa yang bisa kita improve. Itu adalah satu prinsip dari Agile. Nah, metode dan praktek dari Agile itu banyak, cuma sebagian besar yang dipakai adalah Scrum, sudah 58%. Nah, itu yang kita bahas banyak nanti adalah tentang Scrum. Dan manfaat dari penerapan Agile, 3 besar orang yang survei dari sumber dari Agile Report. Pertama adalah bisa ability untuk manage perubahan nih yang mungkin akan selalu ada nih terus-menerus.
project visibility dan juga business atau IT alignment. Oke, kita sekarang masuk ke latihan nih untuk membedakan antara agile dan juga waterfall atau agile dan juga non agile. Oleh karena itu saya minta nanti ada 5 orang yang sukarela untuk ya ini ada kayak main-main inilah, ada games menarik lah untuk memudahkan teman-teman. Mungkin yang pertama saya minta Mas Muhammad Iksan ada ya? Mas Iksan? Bisa open mic-nya? Sorry Pak, Ihsan apa Ikhwan Pak? Sorry, kok Ihsan? Ikhwan, maaf. Iya, Maaf. Iwan Halid ya, sorry. ya, siapa? Iwan Halid, saya salah. Lihat Muhammad Iwan. Nah, bisa, oke, sekarang saya tunjuk satu temennya yang mungkin kenal di sini. Silakan, siapa? Oke, Pak. Mungkin Alex Pak, Alex Leonardo. Oke, Mas Alex, bisa di open mic-nya. Udah ya, Mas Alex ya. Oke, Mas Alex bisa pilih satu temannya di sini yang kenal. Berdua lagi nih, saya butuh 3 lagi nih. Kontributor kita nih. Silakan Mas Alex. Febi Nur Fajar, Pak. Mas Febi Nur Fajar. Oke, Mas Febi Nur Fajar bisa di open mic-nya. Ya, oke Mas Febi bisa dipilih satu temennya yang Mas Febi kenal. Safa Alifia Rahmat. Safa Alifia Rahmat. Oke. Ini berarti Mas Safa ya, saya panggil ya. Bisa pilih lagi satu lagi. Nah ini kita tinggal satu lagi nih. Christina Amalia, Pak. Oh, sorry. Mas, ini Mbak berarti ya, Mbak Safa ya. Iya. Satu lagi Mbak Safa? Christina Amalia. Christina Amalia. Oke, nah sekarang teman-teman coba yang tadi yang disebutkan tadi, ini saya share, coba buka di laptop masing-masing. Ini ada di grup chat, juga ada di saya grup WA, saya share juga nih. Coba dibuka, kita menggunakan namanya Jamboard dari Google untuk istilahnya simulasi lah perbedaan antara waterfall dan juga agile. Jadi buka ya, silakan. Oke, udah masuk satu. Mas Ikhwan Halid ya, sorry tadi saya salah. Alex. Mbak Safa. Nah, Mbak Mas Febi. Oke. Udah tuh 2 3 4 5. Udah kelihatan ya? Udah lihat tampilannya? Saya share juga nih, share di screen di sini tampilannya. Nah, ini kita akan simulasi terkait pertama yang adalah waterfall. Nah,
Ini ada tugas dari teman-teman nih, kita simulasikan nanggap Mas Ikhwan sebagai project manajernya, punya tim Mas Alex, Mas Feby, Mbak Safa, dan juga Mbak Christina. Nah, teman-teman ini saya sebagai customer nih ya, saya minta tolong untuk dibuatkan ini nih, ada 2 bunga ini nih, gambar 2 bunga ini, yang kiri dan yang kanan. Cuman ada aturannya. Nah, Mas Alex berarti pakai warna merah, Mas Feby warna hijau, Mbak Safa warna biru, Mbak Christina warna oranye. Nah, aturannya, ya Mas Alex, Mas Ikhwan sebagai manajer nanti yang ngarahin nih, developernya, timnya untuk mengerjakan. Nah, silakan, bisa nggak dimulai? Silakan. Bisa dipakai tuh pennya dan warnanya. Silakan Mas Ikhwan diarahkan timnya. Oh ya, ini langsung aja gitu, Pak. Tapi ini ingat ya, ini ada urutan pekerjaannya ya. Jangan lupa merah dulu, baru hijau, habis itu oranye, baru biru. Jadi gambarnya harus ngikutin ini ya. Oke, Pak. Jadi berarti mungkin misalkan berarti Mas Alex dulu nih yang mulai ini. Iya. Tapi ngikutin merahnya. Silakan diarahkan timnya, Mas Ikhwan. Oke, siap, Pak. Oke, mungkin pertama karena urutannya di situ yang pertama merah, hijau, orange, dan biru. Berarti pertama kita fokus dulu ke bunga yang sebelah kiri. Mungkin Alex bisa buat itunya dulu, buat ngerjain tugasnya dulu. Soalnya urutan Alex yang pertama. Wait. Lagi ini. Ada nge-lag. Oke. Agak susah. Ini gimana? Diapain tadi? Buat itunya dulu, Lex, apa namanya? Bagian bunganya dulu. Soalnya itu kan tugasmu kan itu kan yang buat bunganya warna merah. Nah, urutannya kan mulai dari merah dulu. Coba buat dulu bagian bunga dulu. Yang merahnya ya, berarti Mas Alex berarti yang ini nih, gambar kelopaknya nih, apa namanya? Ya, daunnya nih. Nah, ya. Ini gambar ulang, Pak. Iya, ada gambar ulang. Oh, gitu. Ya, maaf guys. Oke. Berarti sekarang selanjutnya Feby ya. Feby boleh lanjut ini, Feb, ngerjain tugasnya bagian tengahnya sama apa namanya yang di dekat batangnya itu.
Oke. Selanjutnya berarti ke warna orange. Berarti Christine lanjut mungkin buat bagian batangnya. Oke, yang terakhir warna biru berarti Safa mungkin bagian tengah dari itunya. Bunganya. Oke, sekarang kita lanjut ke bunga selanjutnya. Ya, pertama berarti warna merah lagi, berarti Alex lagi. Berarti Alex buat itu bagian tengah sama daun yang sebelahnya itu, Alex, di sebelah batang itu. Oke, berarti selanjutnya warna hijau, berarti Feby buat di bagian tengah dari bunganya, Feb, warna hijau. Oke, selanjutnya warna orange. Christine berarti buat itunya, buat kelopak bunganya. Oke, bagian terakhir berarti Safa buat batang dari bunganya, warna biru. Oke. Oke, mungkin kayak gitu, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Benar, ini salah satu dari contoh dari teman-teman misalkan metode di waterfall ya. Jadi harus ngikut urutan nih. Jadi mau nggak mau saat Mas Alek bikin kerja, Mas Feby dan Mbak Christina dan Mbak Safa itu nunggu tuh. Dan juga ada seorang project manager Mas Ikhwan yang harus ngarahin nih. Siapa yang duluan, siapa yang setelah Mas Feby, siapa yang terakhir segala macam. Dan juga harus ada plan di awal dalam artian udah tahu dulu nih memang harus bikinnya seperti ini nih bunganya. Ini adalah satu dari waterfall dan secara nggak langsung ini akan wasting butuh lama nih selesainya nih. Kalau tadi saya minta 5 menit, kalau di sini ya di ini 5 menit, tapi ini tadi saya hitung udah lebih dari 5 menit, tapi nggak apa-apa buat pelajaran teman-teman juga. Nah, itu satu untuk waterfall. Nah, sekarang di page selanjutnya coba lihat next frame. Nah, ini tentang agile. Kita pakai sekarang metode agile. Sudah bisa dibuka yang 5 orang ini.
page selanjutnya. Sudah, Pak. Ya, nah sekarang yang agile itu kita udah nggak ada lagi nih namanya project manager, namanya development tadi. Jadi semuanya kerja bareng. Nggak ada lagi namanya urutan, dan juga tapi punya target masing-masing. Jadi sekarang sama tugasnya Pak, bikin bunga ini, tapi teman-teman bisa ngobrol bareng. Jadi tapi udah nggak ada lagi nih seorang project manager, Mas Iwan juga nggak perlu ngarahin, tapi sekarang kerja bareng-bareng nih. Nggak ada lagi yang misalkan Mas Alex warna merah, itu nggak perlu itu. Misalnya jadi Mbak Safa juga mesti warna oranye, enggak. Nah sekarang terserah mau gimana caranya, pokoknya saya sebagai pelanggan, sebagai customer, minta tolong dibuatkan 2 bunga ini. Dan nih ngobrol aja bareng untuk berlima. Gimana caranya? Oke, Pak. Siap. Hmm. Mungkin di kita kan menit perencanaan berarti sampai 8.26 berarti kita ngerjain dulu ya. Siapa yang ngerjain yang mana gitu. Nah, mungkin karena kita berlima, mungkin aku sama Alex mungkin bakal ngerjain yang kiri, sama Feby, terus sama Christine bakal ngerjain bunga yang kanan. Nanti kalau misalnya kita udah selesai duluan di bunga yang kiri, kita bakal lanjut di bunga yang kanan gimana? Ya, yes. Tapi Safa sama Christine kerjain dulu yang di kanan. Nanti kita belum selesai, kita lanjut ke yang kanan. Sisanya gitu. Iya. Oke, udah nanti kita eksekusinya 5 menit dari sekarang, berarti maksimal 8.31. Oke. Berarti siapa yang ngerjain ininya? Bagian kiri, siapa yang ngerjain kelopaknya, Alex? Gua. Berarti Feby yang bagian batangnya, yang bagian batangnya. Oke. Gua bagian daun berarti ya. Siap. Oke, kita udah selesai nih yang di kiri. Kita lanjut bantuin ini aja ya. Yang bunga yang kanan. Bentar. Ini kelopaknya kita perbaikin aja dulu kali ya. Biar rapi. Sorry. Oke, biar aku yang buat kelopaknya. Malam menjadi sulit begitu capi kabaran ku api hari ini. Malam di kabaran menjadi mah.
Kalian udah tahu nggak kalau misalnya tadi TikTok lagi error. Dan ini sempat buat aku panik karena takut akun aku hilang. Karena sebelumnya aku ada posting tentang Rihanna yang menggunakan harddisk untuk extension dan itu kena community guideline. Kalau kalian ingin lihat full videonya ada di Oke. Sip. Nah, bagus nih jadinya. Lebih keren. Gimana udah ya, Mas Iwan ya? Sudah, Pak. Ini udah jadi ya. Oke, nah Putus tadi, Pak. kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak bedanya tadi cara kerja yang pertama sama cara kerja yang kedua? Silakan coba Mas Iwan. Oh iya, Pak. Kalau di cara kerja pertama yaitu waterfall, itu tuh jadi ada menurut saya pribadi ada on time gitu, Pak. Jadi ketika developer pertama mengerjakan satu hal, developer yang lain itu harus nunggu dulu gitu. Karena rules-nya udah jelas gitu. Jadi kesannya kaku gitu, Pak, saklek. Tapi kalau misalkan di Agile itu nggak ada rules, jadi setiap developer, setiap orang yang bergerak di tim itu bebas ngerjain yang mana gitu. Jadi nggak ada. Kalau misalkan pekerjaan pertama udah selesai, mereka bisa lanjut membantuin ke pekerjaan yang kedua. Jadi bisa lebih cepat selesainya gitu, Pak. Ya, betul. Nah, itu yang perbedaan mendasar ya dari antara waterfall dan juga agile. Jadi secara nggak langsung tuh nanti outputnya kenapa? Karena yang penting kan adalah hasilnya tuh jadi kan, value-nya jadi. Yang penting yang diminta pelanggan itu adalah bunga ini kan, dan ini yang penting kan bunga itu tersedia jadi dan pelanggan tuh suka dan nah itu terserah nanti mau gimana carane, mau kerja bareng-bareng, pokoknya dengan waktu yang seminimal mungkin saya sebagai seorang pelanggan mau nih, nah ini gambarnya jadi, produknya jadi, yaitu bunga ini 2 tadi. Itu adalah yang sekarang sering dipakai di suatu perusahaan-perusahaan utama ya, perusahaan tuh yang deliver ini ya, biasanya perusahaan IT ada perusahaan yang deliver suatu produk dengan cepat ke pelanggan ya, mau nggak mau cepat atau lambat ya yang dipakai adalah agile. Ini kita balik lagi ke slide. Oke, terima kasih banyak Mas Ikhwan, Mas Feby, Mas Alex, Mbak Safa, Mbak Kristina atas kontribusinya. Semoga teman-teman juga yang lain paham ya. Nah, ini tadi ini tentang seperti yang tadi Mas Ikhwan bilang, Soros cara kerja dari waterfall tuh gini. Jadi misalkan dari Januari sampai Desember untuk bikin produk gitu ya, misalkan bikin software. Nah, ini baru 2 bulan pertama bikin dulu requirement-nya, selesai jadi baru mulai nih yang kerja desain. Selesai jadi desain jadi baru mulai coding jadi baru mulai integration, baru mulai tes di bulan September Oktober, baru mulai deploy ini. Nah yang nanti susahnya repotnya adalah misalkan produknya udah jadi, tiba-tiba kan customer ini belum tahu nih dari Januari sampai November kerjanya ngapain aja sih. Tahu-tahu nanti pas deploy di bulan Desember udah ketemu dengan customer, ternyata customer nggak suka barangnya. Oh, saya nggak suka desainnya, ini tolong dong diganti. Bayang mesti balik lagi dari awal nih. Mulai lagi kerja desain, coding lagi, integration, test, mulai lagi. Ini yang membuat jadi lebih lama. Nah, sedangkan kalau yang agile, nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa kerja bareng? Jadi ya satu tim ini dari seorang desainer, coding, integration, dan juga seorang tester ini kerjanya bareng-bareng nih, gabung. Jadi nggak solo, nggak sendiri-sendiri. Dia bareng-bareng nih. Jadi mulai di Januari udah bisa bikin nih. Kita bareng-bareng karena dalam satu tim itu ada punya experience atau expertise berbeda-beda, jadi bisa saling membantu ya. Nah, saat ini contohnya misalkan ini sama si customer minta tolong saya dibuatkan alat transportasi, dibikin nih jadi jualan Januari roda 1.
Kenapa? Tapi ini bisa dikerja bareng nih, seorang tester, seorang developer, seorang programmer, bareng-bareng semua kerja bareng-bareng. Nanti di Januari akhir baru ketemu customer nih. Begini nggak bentuknya? Oh ternyata customer saya maunya yang saya benar saya mau transportasi, tapi saya maunya yang roda 2. Nah ternyata jadi customer, tapi udah minimal customer udah tahu nih. Oh ternyata visinya kayak gini. Bikin lagi di bulan Februari. Kerja rame-rame lagi nih. Kerja bareng-bareng lagi bikin produknya. Di akhir Februari ketemu dengan customer, di tes lah, dapat feedback lagi dari customer. Ternyata customer tuh maunya, saya mau roda 2, tapi saya maunya penumpangnya 2. Oke, dibikin lagi bulan Maret. Jadi lah mau sepeda 2, alat transportasi, tadi value di awalnya si customer minta alat transportasi, tapi dengan roda 2 dan juga penumpang 2. Nah, sesuai ini dengan customer. Tapi ya itu agile itu jadi kita memungkinkan untuk menerima perubahan ya tadi, karena keinginan customer itu berubah-berubah. Jadi di awalnya customer mintanya, saya minta bikinin alat transportasi dong. Jadi bikin nih, customer roda 1 dulu. Ternyata customer minta nambah nih. Oh saya maunya roda 2. Bikin roda 2. Udah dapat roda 2, tapi saya maunya penumpangnya 2 juga. Bikin roda 2. Dan ini sesuai nih apa yang dimauin oleh pelanggan, oleh customer. Nah itu namanya salah satu contoh dari metode implementasi dari agile. Ini secara langsung perbedaan mendasar ya. Yang penting adalah tadi outputnya adalah value atau apa sih yang diinginkan ke customer. Kayak ini misalkan value yang awalnya diinginkan adalah alat transportasi. Tapi di dalam traditional waterfall misalkan dari awal sampai akhir itu customer tuh nggak tahu nih apa yang dikerjakan, apa yang nanti outputnya seperti apa sih. Taunya nanti pas akhir dari project baru tahuan nih. Sedangkan kita mulai agile proses, di hari pertama, customer tadi mintanya, saya minta alat transportasi. Tapi belum fix nih apa maunya. Maksudnya yang kayak gimana gitu kan, sama-sama nggak tahu. Ya udah teman-teman dari developer tuh bikin yang dia tahuin. Kayak gini nggak bentuknya alat transportasi? Bener kan, skateboard juga alat transportasi. Oh iya, bener sih alat transportasi. Cuma saya maunya yang ada gagangnya. Oke, udah dibikin lagi nih. Jadi alat transportasi tapi otopet. Nah, customer juga senang dong karena yang dia inginkan terpenuhi. Tapi dia minta lagi lebih. Oh, saya maunya bisa diengkol, berarti maunya bikin sepeda, bikin lagi. Ini namanya kalau setiap ini namanya nanti iterasi, nanti kita membahas. Atau kalau di Scrum namanya per sprint. Oh, ternyata saya maunya udah dapat nih, ada roda 2, bisa diengkol. Oh, enggak, saya maunya ada mesinnya. Ya udah dibikin lagi nih di iterasi keempat nih. Ada mesinnya, udah jadi. Oh, saya maunya rodanya 4, ada mesinnya juga. Ya udah dibikinlah mobil. Nah, ini value-nya sama, yang diminta adalah transportasi, cuma dalam traditional waterfall pelanggan tuh taunya tuh di akhir dan belum tentu sesuai dengan keinginan pelanggan. Sedangkan dalam agile pelanggan tuh sudah tahu dari setiap iterasi, setiap sprint atau setiap waktu pekerjaannya. Itu adalah tadi. Itu contoh dari perbedaan antara waterfall dan juga agile. Silakan, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, nah ini cuma ya tidak bisa kita pungkiri, misalkan waterfall itu lebih bagus di waterfall. Enggak juga, tergantung tadi jenis tergantung lagi tadi jenis dari environment project-nya. Kalau agile itu dipakai untuk project infrastruktur, bikin tadi misalkan bikin project monorail ya nggak bisa juga sih, susah kan nggak bisa ya. Kenapa? Karena ya kalau dalam infrastruktur itu ya harus urut kan, jadi harus bikin dulu misalkan jalur keretanya dulu, baru bikin stasiunnya, baru nanti setelah sudah jadi baru keretanya, baru nanti sistem tiketingnya segala macam. Nah itu harus urut. Itu makanya ini waterfall, banyak kan pasti dipakai di bisnis, di project konstruksi. Sedangkan untuk agile, nah ini contohnya adalah kayak Gojek ini mereka menggunakan metode agile. Jadi di tahun pertama Gojek tumbuh itu dia baru bikin
ya Go Ride dulu. Dan Go Ride itu taunya apa nggak? Itu by phone loh. Dulu awal-awal Gojek tuh jadi by phone. Jadi customer nelpon dulu ke customer service-nya Gojek. Nanti customer service Gojek yang akan nelponin ke ojek yang jadi partnernya Gojek. Nah, nanti si partnernya Gojek itu yang jadi si customer service-nya itu yang jadi perantara antara customer dengan tukang ojeknya. Nah, mulai 2015 bikinlah mobile apps. Nah, ternyata dari Gojek Go Ride ini tumbuh nih besar, ada Go Masas, ada Go lain-lain lah. Ada GoPay juga yang sekarang jadi booming. Nah, tadi 2017 muncul lagi selain Go Ride ada di GoCar. Ternyata juga ada lagi Go Health dan segala macam. Dan mungkin di 2018 ternyata bisa jadi ada lagi layanan yang mungkin dikurangin, ada mungkin ditambahkan. Kayak misalkan kayak Go Masas ternyata kan sekarang udah nggak ada lagi nih. Karena apa? Karena mungkin animo masyarakatnya nggak banyak gitu. Go Clean juga mungkin udah nggak ada lagi. Tapi ternyata diganti lagi dengan yang lain. Nah, itu salah satu fungsi dari Agile tadi. Contohnya ya. Dan juga dalam project Agile juga biasanya mau dipakai untuk pengembangan software. Nah, ini bedanya antara tradisional approach atau dari waterfall dengan Agile tuh, pertama kalau di traditional approach itu scope-nya itu fix. Cuma nanti yang berubah adalah resource dan juga waktunya nih. Maka ini di sini plan driven. Nah, kalau di Agile resource-nya udah fix, waktu sudah fix. Kayak tadi misalkan saya mau developernya cuma 5, kerjaannya selama 5 menit, tapi scope-nya nanti saya bisa ganti-ganti. Kayak tadi kan contoh misalkan scope-nya itu gimana apa? Tadi saya maunya adalah alat transportasi. Ternyata dibikinnya skateboard. Tapi si customer minta lagi tambah, oh saya nggak mau lah, maunya yang kayak otopet, dibikin lagi otopet. Ini scope-nya berubah nih. Cuma time-nya tetap, jadi mungkin selama 1 tahun bikin project seperti itu. Itu adalah perbedaan dari antara tradisional juga dengan Agile. Nah, ini juga tadi seperti yang teman-teman merasakan ya. Jadi saat perbedaan antara waterfall dan juga Agile juga dari struktur organisasi. Kayak tadi nggak mau Mas Ikhwan sebagai project manager harus bisa saat tadi menggunakan metode waterfall harus ngarahin nih tim-timnya nih, dan timnya juga harus nurut nih kepada project manajernya. Nah kalau kita menggunakan project Agile semua tuh sama, kerja bareng-bareng. Mas Ikhwan mungkin sebagai project manager juga di situ, tapi dia nanti hanya sebagai koordinatornya mengarahkan, tapi kerjanya rame-rame bareng-bareng. Mas Ikhwan juga ikutan kerja gitu. Jadi ada tim lintas fungsi dan juga jadi cepat nih untuk ngambil keputusan. Jadi nggak silo, dalam arti kalau silo itu bahasa ini kerja sendiri-sendiri dan harus ngikut apa kata atasan. Itu yang perbedaan mendasar antara traditional approach dan juga dengan Agile. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Mas Iwan. Tadi kan kalau Agile itu kan berarti dia hubungannya dengan customer tuh lebih dekat lah kalau dibandingkan waterfall, karena kan dia itu ada iterasinya, ada sprintnya gitu. Nah, gimana kalau misalkan produk kita itu customernya itu udah gede banget, jadi kan permintaannya beda-beda gitu Pak. Nah, gimana caranya kita bisa setidaknya hampir semua customer kita itu terpenuhi keinginannya, itu gimana Pak? Nah, kalau gitu tadi nanti bikin namanya skala prioritas. Nanti kalau di Scrum itu ada namanya product backlog ya, nanti ada. Jadi ada namanya user story ya. Jadi keinginan customer tuh kita tampung dulu. Tapi nanti kita bikin priority. Mana nih yang paling penting, mana yang kurang penting gitu kan. Karena pasti customer pun juga kan nanti ada juga nih customer yang misalkan dia levelnya, oh ini ternyata yang request tuh direkturnya nih, nah, itu yang paling penting nih. Ternyata ada lagi customer yang berikutnya, oh ternyata dia cuma staffnya doang nih, mintanya cuma kecil-kecil lah gitu. Nah itu juga salah satu fungsinya. Dan memang dalam nanti metode
agile, terutama untuk kita menggunakan Scrum ini, itu emang tadi kita namanya memprioritaskan mana yang paling penting, itu yang kita dahulukan dulu kita kerjain. Nah, yang belum terlalu penting itu bukan kita nggak kerjain ya, tapi kita tunda dulu, kita dahulukan yang paling penting. Itu jawabannya. Oke, terima kasih, sangat bagus pertanyaannya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Izin bertanya Pak soal sertifikasi Pak. Yuk, silakan. Nama saya Wahyu Rizal Panca, izin bertanya. Untuk dapat sertifikasi Scrum Master itu cara dan biayanya gimana ya Pak ya? Terima kasih. Oke, caranya teman-teman masuk ke scrum.org. Di situ ada nanti dikasih dulu ada materinya dan juga ada cara untuk itu sertifikasinya. Nah, kalau materi dari Scrum itu ini udah saya share juga di LMS yang panduan Scrum Guidance ya, yang tahun 2017. Kalau sekarang sih ada juga tahun 2020. Itu teman-teman belajarnya dari situ tuh. Belajar dari situ nanti tapi nanti ikut trialnya ya. Nah, di scrum.org juga ada nih. Ada trialnya. Ini saya share ya. Scrum.org. Oke, udah kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, ini sertifikasi itu saya dari ini, dari scrum.org. Ini ada nih, buka certification, overview, professional Scrum Master. Nah, ini ada 1, 2 sebenarnya ada PSM 1 dan 2. Nah, ini ada kita buy. Dia kalau nggak salah harganya $200. Sorry, 150 ya, 150. Dah, continue, ntar cuma ya mau nggak mau ini pakai kartu kredit sih ya. Ini yang agak repotnya di situ. Nah, ini biayanya $150. Nah, kalau teman-teman mau belajar nanti soalnya kayak gimana sih soal trainingnya. Jadi sebagai info aja, Scrum itu ujiannya 1 jam, 80 soal, pilihan ganda semua. Nah, ini contoh dari soalnya ya. Ini teman-teman pilih di bagian Open Assessment, ada Scrum Open. Nah, ini contoh Start Now. Ini contoh soalnya. Tapi kalau di soalnya ini hanya 30 soal. Ini soalnya kayak gini-gini nih. Soalnya mirip nanti di soal kuis saya ada satu soal yang kayak gitu tuh. Ya, when does next sprint begin? Nah, kayak gini. Next. Ini contoh soalnya. Dan memang nanti tampilan ujiannya kayak gini juga nih, persis. Tapi 80 soal. Kalau ini kan 30. Empirik. Oke, semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, start. Sorry. Oops, kok salah nih. Oke, nah sekarang kita ngebahas tentang Scrum. Jadi tadi kita bahas dengan Agile itu sendiri. Saya bilang Agile itu adalah metode atau pola pikir atau mindset, cara kerja kita untuk bekerja cepat dengan perubahan. Nah,
Terus implementasi dari Agile itu apa? Yaitu 50%, 58% orang menggunakan Scrum. Jadi Scrum itu adalah framework atau cara kerja. Nah, Scrum itu ditemukan oleh awalnya adalah suatu disertasi dari Takeuchi Nonaka. Dia dapat terinspirasi dari olahraga rugby. Jadi Scrum itu dari olahraga rugby awalnya. Jadi di rugby itu kan kalau sebelum kick off itu ngumpul bareng dulu semua deh. Ngomongin apa sih mau kita kerjakan. Itu salah satu contoh dari inspirasi awal dari Scrum. Nah, Scrum itu dipakai untuk gimana sih? Ya tadi, kalau requirement dari pelanggannya itu nggak jelas di awal nih. Kayak tadi kan, contohnya saat kita bikin alat transportasi tadi, pelanggan cuma minta, tolong dong saya dibikinkan alat transportasi. Nah kita nggak tahu nih, dia maunya kayak gimana ya. Oh yaudah kita bikin dulu lah skateboard. Ternyata, oh saya nggak mau yang ini, saya mau yang ada gagangnya, dibikin lagi otopet. Oh saya maunya nggak ini, saya maunya yang ada mesinnya, bikin lagi motor. Oh saya maunya roda 4, bikin lagi mobil. Nah itu, nih jadi requirement-nya kita banyak yang nggak taunya, dan juga teknologi juga banyak yang nggak taunya. Nah beda dengan waterfall tuh kalau requirement itu jelas di awal, ya kayak contoh misalkan bikin MRT, kereta MRT itu jelas-jelas dari A sampai Z itu kita tahu nih apa yang harus dikerjakan nih. Ya karena bahaya kan kalau tiba-tiba tengah jalan ada perubahan segala macam. Nah, itu contohnya dari bedanya antara metode penggunaan Scrum dengan waterfall. Jadi Scrum itu ya pendekatannya karena banyak kompleks dalam artian requirement banyak kita nggak tahu dibanding kita tahunya. Jadi ya, Scrum itu digunakan untuk proyek yang kompleks. Kompleks maksudnya apa? Ya karena tadi requirement-nya banyak yang nggak tahunya dibandingin tahunya, banyak tidak pastinya dibandingin ketidakkepastiannya. Nah, contoh ketidakpastian apa tadi? Saya bilang requirement-nya berubah-ubah. Permintaan pasar, juga stakeholder, kecepatan kompetitor, dan juga teknologi yang semakin berkembang. Ini contoh dari ketidakpastian. Nah, kayak caranya apa? Untuk kita menghandle ketidakpastian ini, ya kita rilis produk tuh dalam bentuk yang kecil tapi sering. Kayak tadi, contoh di awal, bikin dulu lah. Emang customer mintanya di awal adalah value-nya, mintanya transportasi. Ya udah kita bikin dulu nih skateboard. Tapi kan di plan awal, di iterasi pertama nih skateboard. Ternyata dapat feedback dari pelanggan mintanya yang lebih, yang lain. Karena apa? Karena juga mungkin pelanggannya sendiri juga dia nggak tahu nih mintanya apa nih. Tapi yang mau dia maunya saya alat transportasi, tapi kayak gimana saya belum tahu, tolong bikinin. Nah, ini tapi caranya dengan apa ya? Kita dengan rilis produk yang dalam bentuk yang lebih kecil, tapi cepat dan konstan. Terus ya tadi ukur dan pelajari, kita dapat feedback dari pelanggan nih. Oh ternyata feedback pelanggannya itu nggak minta skateboard doang, mintanya skateboardnya ada gagangnya, itu namanya otopet. Nah kita dapat feedback kan, nah ini kita memvalidasi asumsi dan kondisi atas ketidakpastian. Kita juga akhirnya menghindari resiko kan. Kebayang kok tadi misalkan kita menggunakan metode waterfall, udah nyampe nih, udah sampai akhir project, jadinya mobil, ternyata pelanggan mintanya, oh saya maunya nggak mobil kok, saya maunya hanya roda 2 aja motor loh. Pasti resikonya besar loh. Dan juga cepat nih adaptasi terhadap perubahan. Nah itu, masukan yang berharga dari customer ini memang nanti akan memperkaya produk kita. Jadi ya maha benar netizen dengan segala komennya itu yang sangat berharga ya bagi produk. Bayang kalau produk itu juga bisa jadi bangkrut kalau rame-rame netizen review yang jelek gitu ya, pasti produk itu pasti akan juga perusahaan itu pasti akan turun profitnya. Nah ini akan selalu beriterasi terus nih. Oke tadi kan saat kita diminta bikin alat transportasi, kita bikin awal dulu skateboard, dapat feedback, ternyata pasien mintanya ini, kita bikin lagi otopet, dapat feedback lagi, ternyata mintanya
motor, harus feedback lagi ternyata mintanya mobil. Gitu. Itu salah satu contoh dari Scrum. Yang penting adalah pelanggan ini puas. Karena bisa puas karena pelanggan tuh udah tahu nih di tengah-tengah project dia tahu nih apa sih yang mau dibikin dari tim project. Oh, dia bikinnya sesuai dengan saya nih, saya mintanya emang alat transportasi, tapi saya maunya yang lebih. Nah, jadi pelanggan selalu terpuaskan. Itu salah satu metode dari Scrum. Scrum tuh banyak dipakai untuk apa sih? Ya, contohnya untuk riset, untuk riset itu pasti banyak kan menggunakan agile. Develop produk. Nah, develop produk ya, terutama produk-produk ini ya, produk ya kayak Telkomsel itu kita kalau menggunakan produk Bayu itu menggunakan agile. Rilis produk, development untuk cloud, online, on demand itu juga menggunakan agile. Dan juga merevisi produk baru itu juga menggunakan agile. Nah ini agile itu ditemukan oleh dua orang ini. Scrum itu ditemukan oleh ini, Ken Schweitzer dan Jeff Schuber. Yang udah saya share di LMS itu ya ini panduan Scrum-nya itu dalam versi bahasa Indonesia ya. Cuma saya rekomendasikan sih sebenarnya bahasa Inggris ya, karena soalnya juga nanti kalau ada yang teman-teman mau ikut sertifikasi soal bahasa Inggris, jadi pasti nanti akan repot 2 kali kalau ngertinya bahasa Indonesia tapi soalnya bahasa Inggris. Mending dari awal belajarnya dari bahasa Inggris juga. Karena ya tadi ada istilah-istilahnya yang nggak bisa di Indonesia kan, kayak misalkan nanti ada istilahnya sprint itu apa ya, sprint dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Scrum itu kerangka kerja, jadi namanya framework ya, kerangka kerja di mana kita mengatasi permasalahan yang kompleks nih. Kompleks dalam artian ya tadi kita banyak yang nggak taunya dibandingin taunya. Dengan metode apa? Empirisme itu berarti apa? Ya kita akhirnya menggunakan apa yang developer tahu dulu nih. Kayak tadi developer diminta tolong oleh customer untuk bikin alat transportasi. Ya udah yang developer tahu di awal adalah transportasi. Ya udah bikin dulu skateboard juga transportasi kan. Nah, itu namanya empirisme. Jadi berdasarkan pengetahuan dari developer timnya dulu gitu. Ternyata kita dapat inputan feedback berikutnya. Oh, ternyata customer mintanya skateboardnya ada gagangnya. Oh, itu namanya otopet. Diganti lagi. Pas bikin lagi otopet, ternyata customer mintanya sepeda. Bikin lagi sepeda. Ternyata customer mintanya ada mesinnya. Bikin lagi motor. Ternyata customer mintanya roda 4. Bikin mobil. Gitu. Nah, ini pertama berdasarkan dari pengalaman atau keputusan yang berdasarkan dari yang diketahui dulu nih. Jadi nggak apa-apa salah, tapi kan minimal customer tuh kita dapat feedback dari customer seperti itu. Nah, dalam 3 pilar empirisme itu dalam Scrum ini teman-teman aja ada transparansi, inspeksi dan juga adaptasi. Nah, ini paling penting ya. Jadi kita transparan nih. Kita terbuka terhadap apa yang kita kerjakan, customer tahu apa yang kita kerjakan. Nah, customer bisa menginspeksi, mengecek. Ya, seperti kita lihat tadi kita dapat feedback dari customer. Terus kita sudah beradaptasi nih. Customer ternyata mintanya ini loh. Oh, ya udah kita adaptasi. Dan dalam Scrum itu juga ada namanya nilai-nilai Scrum atau value-nya. Courage atau keberanian, fokus, komitmen, respect, saling menghargai, dan juga openness atau keterbukaan. Dan elemen dalam Scrum itu ada Scrum event, Scrum role-nya yang dijelaskan, dan juga Scrum artifact. Nah, ini suatu framework dari Scrum. Saya jelasin di sini. Jadi Scrum itu ada role-nya, jadi ada timnya nih. Ada product owner, developer, juga Scrum Master. Ini tadi yang sertifikasi itu ada Scrum Master, tapi belajar Scrum Master itu juga kita akhirnya tahu semua nih tentang Scrum. Dia ada product backlog, nanti akan saya simulasikan juga product backlog seperti apa. Ada sprint itu berarti adalah batas time box atau batas waktu kita mengerjakan suatu project. Ada planning di awalnya, namanya sprint planning. Nah, selama pekerjaan project,
atau selama sebagian sprint itu setiap hari ada namanya daily stand up. Jadi setiap hari selama dalam satu sprint waktunya difikskan 15 menit. Scrum team itu khususnya developer ini dia ngomong nih ke floor atau ke forum atau ke teman-teman yang lain minimal apa sih yang dia dikerjakan dan kira-kira apa yang akan dikerjakan dan kira-kira hambatannya apa. Intinya bahwa yang dikerjakan dia harus sesuai dengan value yang ingin disampaikan oleh customer. Nah, di akhir sprint namanya sprint review ya tadi. Setiap sprint itu ada reviewnya ya tadi review saat kita mulai bikin ini namanya ngobrol bareng nih sama customer nih. Kita review produk, nah itu kita tes produk yang udah kita bikin, terus kita dapat review dari customer. Baru nanti mulai lagi nih, selalu berulang. Dan terakhir adalah sprint retrospektif. Jadi kita melihat apa sih yang kita ingin sampaikan, apa sih yang bisa kita improve dari kerjaan kita sebelumnya. Nah, oke, saya kasih contoh terkait dengan ini sprint. Ini ada contoh, misalkan membuat Telkomsel udah buat ya, Telkomsel mobil tanpa supir dengan jaringan 5G. Itu sudah dipakai loh di Asian Games kemarin. Nah, ini kan saya kasih contoh ya. Ntar saya coret-coret lebih enak gini. Oke, mohon izin, ini lebih enak mungkin saya coret. Misalkan contoh suatu project mobil tanpa awak, mobil 5G. Nih. Kita misalkan suruh bikin project ini. Nah, awalnya adalah ini saya bilang dulu ada role-nya. Dalam satu Scrum itu ada seorang product owner, terus ada developer, dan ada developernya, dan ada seorang Scrum Master. Misalkan ini ada project untuk bikin mobil tanpa supir dengan menggunakan 5G. Nah, seorang product owner-nya, dia istilahnya kayak dia yang tahu nih apa yang harus diinginkan oleh customer. Dia sebagai penjembatan antara customer dan juga sebagai developer. Misalkan customer-nya ya, ini berarti misalkan direksi sel. Ini timnya nih, tim projectnya. Minta tolong bikinkan mobil 5G. Oke, dengan kasih waktu misalkan 6 bulan. Dibentuklah nih timnya nih, ada product owner, developer team, Scrum Master. Nah, saat di 6 bulan ini namanya Scrum timnya rembukan nih. Ini setiap 6 bulan kita bikin berapa bulan nih? Nah, kita bikin namanya per sprint. Atau namanya ini misalnya itu namanya time box ya. Oh, 6 bulan ini kita bagi-bagi deh jadi sebulan-sebulan. Jadi bulan pertama, bulan 2, bulan 3,
sampai misalkan bulan ke-6. Jadi ini per sprint ya. Jadi ini sprint 1, ini sprint 2, ini sprint 3, sprint 4. Dan pertama development timnya dulu. Development tim siapa aja nih orangnya nih? Berarti kalau kita bikin mobil dengan 5G, berarti orangnya itu dalam development tim ini berarti orang yang pertama dia orang yang ngerti, ya berarti engineer mobil, yang ngerti mobil. Kedua, oh dia mesti ada seorang integrator, seorang tester. Ketiga, engineer, berarti ini ada engineer telkonya nih, atau 5G-nya. Dan dalam development team ini, dalam Scrum team ini, maksimal 9 orang. Harus 9 orang. Oke, dibuatlah timnya. Nah, mulai nih dikerja di sprint pertama. Nah, sprint pertama yang dilakukan dulu awal adalah kita sprint planning. Nah, itu ngapain? Ini seorang PO dan juga developer team, dev team, dan Scrum Master. Ngobrol nih, apa nih yang kita bisa lakukan nih? Kita diminta bikin mobil 5G, ya udah kita berarti bikin dulu nih. Bikin dulu nanti rangkanya dulu lah, karena nggak mungkin nih satu bulan bikin satu mobil penuh. Kita bikin rangkanya dulu. Ya udah kita bikin dulu ininya komunikasinya 5G-nya nih atau modemnya misalkan koneksinya ke sistem. Ya udah kita bikin dulu, nanti udah bikin rangkanya, bikinnya minimal ada setirnya lah gitu. Udah, ini sprint planning nih. Nah, sprint ini selesai, ini outputnya adalah nama tadi saya bilang product backlog. Jadi ini list-list yang akan kita prioritaskan untuk kerjakan. Nah, product backlog ini nanti diubah menjadi sprint backlog atau list-list pekerjaan yang dilakukan selama satu sprint, list activity ya. Kayak tadi kan bikin rangka, misalkan bikin sprint backlognya bikin 5G modemnya. Oh berarti ini mesti cari sprint backlognya, berarti oh ini cari vendornya atau cari alatnya, terus tes alatnya dan lain-lain contohnya gitu ya. Baru mulai nih, udah bikin sprint backlog, baru mulai kerjanya dalam satu sprint, dalam 1 bulan pertama. Dan bulan pertama itu yang diinginkan kan, yang penting si customer tuh ada nih yang bisa dihasilkan. Ya udah, selama bulan pertama outputnya ya tadi nyata baru rangkanya dulu, mobilnya baru rangkanya aja nih, baru rangkanya, tapi udah ada setirnya, tapi udah bisa connect nih nyata. Terus ketemu deh sama customer nih di ini ya, di akhir sprint pertama nih. Namanya berarti kita sprint review. Kita demo nih. Demo dengan demonstrasi yang udah dilakukan dengan customer. Nah, kita nunjukin nih, nyata sprint pertama kita belum bisa bikin rangkanya doang, tapi mobilnya bisa ada setirnya. Dan juga udah bisa koneksi ke 5G, jadi bisa di remote lah mobilnya gitu. Customer langsung ngasih masukan, oh iya ini bagus lah, udah ada gini, tolong ya nanti tambahkan pintunya, tambahkan bodinya segala macam. Nah, oke. Nah di bulan kedua, di sprint ini baru selesai sprint pertama, lanjut ke sprint kedua, sprint ketiga sampai sprint ke-6. Sampai kita bisa bikin, dari sprint ke-6 dapat masukan lagi dari customer sampai benar jadi suatu mobil yang bisa dipakai yang sesuai dengan pelanggan yang ada 5G-nya.
Seperti itu caranya. Jadi cara kerja itu jadi dibikin dulu pecah-pecah jadi suatu iterasi atau namanya suatu sprint kecil. Tapi dalam sprint itu kita kerja bareng-bareng, kita udah bikin suatu produk yang jadi dulu. Apapun itu ya, bisa jadi tadi saya bilang rangkanya dulu, ada bannya dulu, tapi bisa udah koneksi ke 3G. Tapi yang penting fungsinya udah jadi nih di sprint pertama. Sama berikutnya sampai sprint terakhir. Tapi minimal customer jadi bisa tahu apa sih yang kita kerjakan. Customer bisa tahu nih ke depannya nanti kayaknya jadinya bener nih kayak gini nih gitu. Maka sampai sini ada pertanyaan terkait dengan framework dari Scrum ini. Karena juga ini kayak mobilnya kita bisa teman ganti, misalkan bikin suatu software ya atau bikin suatu produk apapun itu, nanti gini juga nih. Nanti produknya sama kayak gini nih. Teman-teman ada satu developer team, di situ ada dalam multifungsi, semua punya spesialis masing-masing, tapi bisa kerja bareng. Terus ada seorang product owner dan juga ada seorang Scrum Master. Terus di stream pertama kita bikin planningnya dulu. Terus baru mengerjakan dalam sprint. Nanti dalam output dari sprint itu adalah namanya increment atau suatu produk jadi lah. Tapi dalam bentuk masih prototype. Sampai sprint 2, sprint ke-6. Prototype ini akan selalu dimodifikasi. Dibikin terus sampai jadi benar-benar produk yang bisa disesuaikan dengan keinginan customer. Oke. Kita lanjut. Sorry. Oops, sorry. Nah, kita lihat lagi screen-nya. Ini detailnya. Ini. Bilang tiga elemen di dalam Scrum. Ada product owner, Scrum Master, dan juga development team. Dan ada eventnya, tadi bilang ada sprint planning, daily scrum, sprint review, dan juga sprint retrospective. Dan aktif itu berarti apa? Hasil atau sesuatu yang dihasilkan dalam sprint itu. Ada product backlog, sprint backlog, juga increment. Sama saya jelasin tentang scrollnya ya. Jadi, nah dalam Scrum itu harus ada product owner, ada development team-nya, ada juga ada Scrum Master. Dan dalam Scrum team itu harus self-organize. Dan yang pasti dilihat ada cross-fungsional. Jadi dalam produk team itu ada, tadi saya bilang ada yang ngerti rangka mobil, ada yang ngerti mesin mobil, ada yang ngerti telkonya, ada yang ngerti bisa integrasinya gitu. Dan product owner, dia ngapain sih? Dia satu orang. Dia istilahnya penjembatani antara customer dan juga development team. Dia nanti yang bikin produk backlog-nya. Dia yang bikin memprioritaskan. Nah, tadi yang pertanyaan Mas Iwan tadi, misalkan customer mintanya banyak banget, ya udah harus diprioritaskan nih. Sebenarnya owner yang fungsinya untuk bertanggung jawab untuk memprioritaskan mana yang penting di antara yang paling penting, misalkan, atau mana yang penting di antara yang nggak penting. Nah, Scrum team atau development team-nya, nah ini yang dia self-organizer, jadi dia bisa kerja sendiri, mandiri, dan dia cross-fungsional, dan minimal 3, maksimal 9 orang. Dan ada seorang Scrum Master. Nah, Scrum Master ini biasanya ngapain? Dia memastikan bahwa framework Scrum ini bisa dijalankan, metode kerja ini bisa dijalankan oleh semua tim project.
Helping everyone understand Scrum, dan juga dia sebagai servant leader. Dia yang saat teman-teman dari development team bekerja, dia yang sebagai bentengnya nih, yang membatasi atau menjagain supaya nggak banyak disrupsi, nggak banyak yang ganggu tim yang kerja. Nah, makanya dia memaksimalkan dia istilahnya sebagai penjaga supaya teman-teman timnya nggak ada yang ganggu lah gitu. Nah, intinya adalah kerja bareng dalam Scrum Team itu. Kayak tadi kan contoh saat bikin bunga tadi, ya Scrum Team tadi yang saat kita pakai Agile tuh, teman-teman tuh kerja bareng kan. Udah selesai di bunga yang pertama, ternyata bunga yang kedua masih belum selesai, teman-teman membantu nih bunga kedua. Yang penting apa? Yang penting adalah value-nya terlaksana, barangnya jadi. Nah, dalam Scrum juga ada namanya Scrum Event. Ya, tadi saya bilang tadi contohnya tadi saat bikin mobil, waktunya 6 bulan dibagi per sebulan. Karena memang maksimal dari sprint itu adalah maksimal 1 bulan. Dan bisa kurang, nggak boleh lebih. Dan setelah itu ada planningnya di awal. Planningnya di awal harus 4 jam untuk planning yang 2 minggu atau 8 jam untuk 1 bulan plan, 1 bulan sprint. Dan selama sprint itu setiap tim, terutama di development team itu dia ada namanya daily scrum atau biasanya daily stand up ya. Kalau ini selama 15 menit minimal, bukan sebagai ini ya progress report, tapi minimal si timnya itu dia ngabarin, ngasih tahu nih yang udah gue kerjain ini gue ada halangan ini nih, tapi nanti plannya nanti saya mau ngerjain ini juga. Nah, itu namanya daily scrum. Dan dalam akhir ending dari sprint itu ada namanya sprint review. Ini tadi saya bilang kita mendemokan hasil yang sudah kita kerjakan selama satu sprint ini kepada pelanggan atau customer. Nah, setelah sprint review berjalan, kita namanya ada sprint retrospektif. Ini ada 1-2 jam untuk sprint dengan durasi 2 minggu. Tujuan untuk apa? Tujuannya untuk kita, istilahnya kalau bahasa di Islam muhasabah lah. Kita introspeksi, kita ngelihat apa sih yang kurang dari kita, apa yang bisa kita lakukan improvement untuk sprint ke besoknya gitu. Terus jadi, oh ternyata tim kita nih ada 1 orang yang suka telat masuk datangnya, suka telat masuk kantornya misalkan. Nah, itu kita ngasih inputan review ke teman-teman tim itu ya di dalam sprint retrospektif ini. Ini detailnya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini contohnya nih. Sebenarnya ngapain sih nih? Nah, ini orang-orangnya nih ya gini nih. Dan banyak kan mampu dia pakai post-it ya. Nah, makanya kalau implementasinya itu tadi nanti bisa dipakai banyak tools yang bisa dipakai untuk kita membuat planningnya. Saya tadi contoh misalkan dari Jamboard tadi, jamboard.google tadi itu bisa dipakai teman-teman tuh untuk minimal tahu nih apa harus dilakukan. Ini contoh nih orang lagi sedang sprint planning nih. Terus ada daily scrum. Jadi setiap orang ngobrol maksimal 15 menit, dia ngasih progress atau ngasih apa yang udah ngasih tahu ke teman-teman yang lain, apa yang udah dilakukan, ada kendala apa, dan apa yang bisa dia plankan untuk kedepannya. Nah, ini ada sprint review. Ini udah ketemu dengan customer, kita mendemokan apa yang sudah kita lakukan selama satu sprint, dalam satu sprint. Ini kita retrospektif, kita ngobrol internal dengan tim, ngabarin apa sih yang kurang dari kita dan apa sih yang bisa kita improve untuk kedepannya dari kerjaan kita ya. Nah, ini ada artifak namanya. Artifak tuh berarti
ada yang product backlog, sprint backlog, dan juga product increment. Tadi nih, kalau product backlog kayak apa yang diinginkan oleh customer nih, itu kita tampung dulu semua. Ini saya contoh misalkan, ini contoh dari versi Gojek nih. Customer ternyata sebagai customer saya ingin memesan makanan dekat dari rumah saya agar cepat sampai. Nah, kita nulis dulu semuanya nih, apa sih dengan customer, tapi kita prioritaskan. Makanya tadi Mas Iwan bilang, Pak, kalau customer-nya mintanya banyak gimana? Ya kita tulis dulu semua, tapi kita prioritasin nih, mana yang paling penting, mana yang belum penting. Nah, dari sini kita definisikan nih, nanti di product owner bikin dulu product backlog-nya namanya, nanti si development team misalnya mengartikan secara kerjaan nih. Oh, ternyata kalau bikin pesan makanan dekat dari rumah agak cepat sampai, ini berarti kita mesti bikin fiturnya nih. Ada fitur lokasi map, ada fitur filter restoran, ada pengembangan fitur order makanan, dan lain-lain. Nah, ini masuk, ini namanya sprint backlog. Berarti ini akan kita kerjakan dari user story, product backlog yang sudah diimplementasi di awal. Oke, mungkin seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Bisa enggak ya? Udah hampir 2 jam kita. Dan memang ini maksudnya banyak sih, lebih detail lagi, tapi ya karena terusan waktu mungkin tadi yang saya sampaikan ya inti-intinya ya. Jadi nanti kalau teman-teman nanti kerja suatu perusahaan dan secara nggak langsung mungkin mengimplementasikan Agile atau Scrum ya, minimal udah nggak kaget gitu. Oh kayak gini ternyata. Silakan, ada pertanyaan? Kalau enggak, mungkin saya mohon izin teman-teman dibuka videonya, mau saya capture kehadiran teman-teman semua. Dan jangan lupa dikerjakan kuisnya. Kuisnya sebenarnya ini sih ada semua jawabannya di dalam PPT-nya. PPT udah saya share di LMS ya. Itu biasa buat bagian aja sih, nambah mereview lagi pemahaman teman-teman untuk kuliah yang hari ini. Kalau kita ada 2 halaman, saya mohon izin, saya capture halaman pertama dan halaman kedua. Oke, karena ini kuliah terakhir, saya mungkin mohon maaf jika ada kekurangan selama ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin sampai ketemu lagi di lain waktu. Mungkin aja siapa tahu kita bisa ketemu di satu perusahaan. Mungkin siapa tahu teman-teman di sini ada yang keterima di Telkomsel. Bisa jadi ketemu dengan saya lagi. Atau mungkin di vendor yang lain, tetap aja mungkin bisa ketemu saya juga. Kalau misalkan mungkin di Huawei atau di mana gitu.